Konsep dasar basis data adalah 1. Basis data adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis dalam komputer. Tujuannya mempermudah akses, menjaga konsistensi, mengurangi redundansi atau duplikasi, serta menjamin keamanan data. Tujuan basis data adalah mengurangi redundansi, meminimalisir duplikasi data, menjaga konsistensi, memastikan data tetap akurat dan tidak saling bertentangan. Keamanan data melindungi data dari akses yang tidak sah. Efisiensi akses mempercepat pencarian, penambahan, perubahan, dan penghapusan data. Integritas data menjaga keutuhan data agar tetap benar dan valid. Komponen basis data adalah data fakta-fakta yang disimpan dalam kurung angka, teks, gambar, dan sebagainya. Perangkat keras, hardware, komputer atau server untuk menyimpan database. Perangkat lunak atau software, sistem yang mengelola database DBMS, contohnya MySQL, Oracle, SQL Server. Penggunaan atau user, orang yang mengakses basis data, misalnya admin, programmer, dan end user. Jenis-jenis basis data adalah basis data operasional, digunakan untuk aktivitas sehari-hari, atau misalnya data transaksi. Basis data analitis digunakan untuk analisis, perancangan, atau pengambilan keputusan, atau misalnya data penjualan tahunan. Contoh penerapannya kayak perbankan, data nasabah, saldo dan transaksi, dan e-commerce, data produk pelanggan dan pesanan, dan akademik data mahasiswa kayak dosen, mata kuliah, nilai. 2. Perancangan basis data adalah proses merancang bagaimana data disusun, tahapan umum, analisis kebutuhan, data apa saja yang dibutuhkan. Perancangan konseptual biasanya memakai entity relationship diagram. Perancangan logis mengubah R jadi tabel dengan atribut dan relasi. Perancangan fisik menentukan penyimpangan di DBMS atau Database Management System. Tujuannya dari perancangan adalah menghasilkan struktur basis data yang mudah digunakan dan dikelola, menjadi integritas, keamanan, dan konsistensi data, mengurangi redundansi data, memenuhi kebutuhan informasi dan sistem atau aplikasi yang akan dibangun. Tahapan umum perancangan basis data. A. Analisis kebutuhan data. Mengidentifikasi data apa saja yang diperlukan dan menentukan siapa pengguna data dan bagaimana data digunakan. B. Perancangan konseptual adalah membuat model data konseptual menggunakan entity relationship diagram dan menentukan entitas atau objek, atribut, sifat, dan relasi hubungan antar entitas. C. Perancangan logis mengubah model konseptual menjadi model logis sesuai dengan jenis DBMS yang digunakan, menentukan tabel kolom, kunci utama, primary key, dan kunci tamu foreign key. Kalau perancangan fisik adalah menentukan detail penyimpanan data,
tipe data, indeks, serta optimasi penyimpangan sesuai kebutuhan hardware atau software. Prinsip-prinsipnya dari perencanaan basis data adalah normalisasi proses mengelompokkan data ke dalam tabel agar tidak terjadi redundansi dan anomali. Integritas data menjaga agar data valid, misalnya nilai tidak boleh negatif, tanggal lahir harus logis. Keamanan data mengatur hak akses pengguna. Kinerja sistem struktur data harus menggunakan query dengan cepat dan efisien. Contohnya, atau kasusnya, sistem akademik, entitas kayak mahasiswa, dosen, mata kuliah, nilai. Kalau relasi mahasiswa mengambil mata kuliah, dosen mengajar mata kuliah. Dan atribut kayak name, nama, alamat, kode mata kuliah, nilai. 3. Implementasi basis data adalah menerapkan hasil rancangan ke dalam DBMS, misalnya MySQL, Oracle, SQL Server yang meliputi pembuatan tabel, relasi antar tabel, pengisian data awal, hingga menggunakan apakah sesuai kebutuhan. Tujuannya dari implementasi adalah mengubah rancangan konseptual dan logis menjadi basis data yang bisa digunakan, memastikan struktur tabel sesuai dengan kebutuhan aplikasi, menyediakan data yang siap digunakan oleh pengguna atau aplikasi, dan menjadi keamanan, konsistensi, dan kecepatan akses data. Langkah-langkah implementasi adalah membuat skema database, menggunakan database baru di DBMS, menentukan tabel, nama kolom, tipe data, primary key, foreign key, dan constraint, dan lain-lain. Pengisian data awal, initial atau loading, memasukkan data awal atau insert sesuai kebutuhan sistem. Penerapan aturan integritas, menentukan aturan validasi data, misalnya name harus unik, harga tidak boleh negatif. Pengujian database melakukan query, silent, insert, update, delete untuk memastikan sistem berjalan dengan benar. Keamanan dan hak akses, memberi otorisasi kepada pengguna sesuai peran admin, user, quest. Perangkat yang digunakan DBMS, database management system, itu contohnya MySQL, Oracle, Postgres, SQL Server, Git. Bahasa SQL adalah sebagai bahasa standar untuk membuat dan mengelola database. DBMS atau Database Management System adalah perangkat lunak untuk membuat, mengatur, mengelola, dan mengamankan basis data. Fungsinya di sini menyimpan data, menjaga konflik, akses banyak pengguna, menjaga keamanan, dan menyiapkan bahasa SQL. Fungsi utamanya DBMS yaitu 1. Menyimpan dan mengorganisir data atau data yang disusun secara terstruktur. Yang kedua yaitu mengurangi redundasi atau mencegah data ganda. Yang ketiga yaitu menjaga konsisten atau integritas, atau disebut memastikan data yang valid. Yang keempat yaitu mengatur akses pada hak pengguna. Yang kelima yaitu keamanan data atau melindungi dari akses tidak sah. Yang keenam yaitu memudahkan akses. Kelebihan DBMS di sini yaitu 1. Data lebih aman, akses cepat atau efisien. Yang ketiga yaitu multi-share atau disebut bisa
diakses banyak orang sekaligus. Nah, di sini ada contohnya MySQL, Oracle SQL Server, PostgreSQL, MongoDB. DDL definisinya adalah bahasa dalam SQL-nya yang digunakan untuk mendefinisikan, membuat, dan mengubah, menghapus struktur basis data. Bukan datanya, tapi tabel atau objeknya. Nah, fungsi utamanya di sini create atau membuat database, tabel atau objek baru. Contoh, tabel mahasiswa. Nah, yang kedua yaitu alter, yaitu mengubah struktur tabel, tambah kolom, ubah tipe data, dan lain-lain. Contohnya yaitu tabel mahasiswa ada di alamat. Dan yang ketiga yaitu drop, yaitu menghapus tabel atau database. Yang keempat yaitu truncate, yaitu menghapus seluruh isi tabel tapi struktur tabel tetap ada. Nah, adapun ciri-cirinya dari DDL yaitu mengatur struktur bukan isi data. Yang kedua yaitu merubah langsung permanen. Nah, yang ketiga yaitu berhubungan dengan skema database. DBML adalah bahasa dalam SQL-nya yang digunakan untuk mengelola atau memanipulasi isi data di dalam tabel, bukan struktur tabelnya. Fungsi utamanya di sini insert, menambahkan data baru ke tabel. Contoh, insert into mahasiswa name, nama. Dan yang kedua yaitu update, yaitu mengubah data yang sudah ada. Yang ketiga, delete atau menghapus data dari tabel. Yang keempat yaitu select, mengambil atau menampilkan data dari tabel. Adapun ciri-ciri dari DML yaitu berhubungan dengan isi data, bukan strukturnya. Yang kedua yaitu perubahan bisa disimpan atau dibatalkan. Yang ketiga yaitu sangat sering digunakan untuk pengguna akhir. Terakhir akan melanjutkan penjelasan dari materi sebelumnya, yaitu nomor 4, DTL, Data Transaction Language. DTL adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk mengatur transaksi data dalam basis data agar perubahan data bisa dikonfirmasi atau dibatalkan. Fungsi utama DTL yaitu 1. Omit, menyimpan perubahan data secara permanen. 2. Rollback, membatalkan perubahan data sebelum disimpan. Nomor 3. Membuat titik penyimpanan dalam transaksi sehingga bisa kembali ke titik tertentu tanpa membatalkan semua perubahan. Nomor 4. Set transaction, mengatur sifat transaksi. Ini DTL yaitu mengatur keamanan transaksi data, menjamin konsistensi data, dan sangat penting untuk sistem multi-user agar data tidak bentrok. Nomor 5. DTL, Data Control Language. DTL adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk mengatur hak akses dan keamanan data dalam basis data. Fungsi utama DTL yaitu 1. Claim, memberikan hak akses kepada user. 2. Revoke, mencabut hak akses dari user. Ini DTL adalah hubungan dengan keamanan otoritas pengguna, hanya bisa dijalankan oleh administrator database dan menentukan siapa saja yang boleh melihat, menambah, mengubah atau menghapus data. Nomor 6.
insert. Insert adalah perintah SQL dalam DML atau Data Manipulation Language yang digunakan untuk menambahkan data baru dalam tabel. Ciri-ciri insert yaitu 1. Data disisipkan baris per baris, bisa menambah satu baris atau banyak baris sekaligus, dan harus sesuai dengan struktur tabel atau jumlah dan tipe dalam kolom. 7. Update. Update adalah perintah SQL dalam DML yang digunakan untuk mengubah atau memperbaharui data yang sudah ada di dalam tabel. Ciri-ciri update yaitu harus menggunakan where untuk menentukan baris yang diubah. Jika tanpa where, maka semua data dalam tabel akan berubah.